Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dalam ibadah anak GKJW. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus kita bertemu kembali dalam ibadah di udara. Kalian masih sehat kan? Dan pastinya tetap semangat melayani Tuhan. Hari ini coba lihat Bu Ririn pakai baju apa? Ya, kita sedang mempersiapkan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia. Anak-anakku yang terkasih, apakah sudah siap beribadah pagi hari ini? Yuk, yang belum ambil Alkitab, segera siapkan Alkitab kalian. Juga persembahan. Dan yang paling utama apa ayo yang disiapkan? Ya, hati kita, hati yang melayani dan mau menerima Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari pemberian Tuhan. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, itu semua anugerah-Mu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mengucap syukur, kami bisa berkumpul bersama-sama meskipun Tuhan beribadah di rumah. Kami sudah siap Tuhan, berkati hati kami Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bertata di tempat ini, memberkati hati setiap anak-anak-Mu untuk beribadah hari ini. Berkati kami hari ini Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Shalom. Ada sukacita? Pasti ada dong Kak Devi pastinya. Ya, hari ini kita akan belajar tepuk sukacita. Ya, menata hitung ya, kita akan belajar bersama-sama tepuk sukacita. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Tak dung dung tak dung dung. Dang 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 dang. Tak dung dung tak dung dung. Ding 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 ding. Tak dung dung tak dung dung. Dung 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 dung. Ser. Aha aha ser. Aha aha ser. Ya, seperti itu tepuk sukacita. Ya, kita ulangi lagi ya Kak Devi ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Tak dung dung tak dung dung. Dang 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 dang. Tak dung dung tak dung dung. Ding 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 ding. Tak dung dung tak dung dung. Dung 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 dung. Ser. Aha aha ser. Aha aha ser. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, untuk lagu yang pertama, mari kita pujikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita dengan kita berdoa. Nanti ikuti Kak Devi berdoa ya, ikuti bersama dengan Kak Nata. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami selama sepekan ini tidak luput dari melakukan dosa dan kesalahan, baik kepada orang tua kami, guru kami, atau teman-teman kami Tuhan. Kiranya Engkau ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Dan ajarkan kami untuk selalu belajar dari kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Aku Pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Lagi ya. Aku pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kakak akan bantu bacakan ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom. Selamat pagi adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita online kali ini. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, nah, ibadah kita online kali ini tidak seperti biasanya ya, karena ibadah kita kali ini yaitu dengan tema menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara kita yang tercinta. Kira-kira yang keberapa ya? Tahu enggak kalian keberapa? Iya, benar. Kira-kira tahun berapa? Yang ke-75 tahun. Benar sekali. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan mohon bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah yang kami boleh bangun ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh siap menerima akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, baik adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Nah, untuk firman Tuhan kali ini yaitu menceritakan kisah kehidupan jemaat di Roma. Nah, kisah kehidupan jemaat di Roma saat itu sangat sejahtera, ya. Jemaat di Roma, di kota Roma itu tidak hanya satu bangsa, terdiri dari berbagai macam bangsa di sana. Ada bangsa Yahudi dan juga ada bangsa yang bukan Yahudi. Nah, meskipun mereka beraneka ragam dengan kemajemukan mereka, namun mereka tetap bersatu. Nah, Rasul Paulus dalam kitabnya di Roma mengajak para jemaat saat itu untuk bersama-sama bersatu dan selalu taat pada pemerintah saat itu dalam menjalankan pemerintahannya. Para pemerintah di sana sudah menata semua birokrasi di sana dengan baik. Nah, bagaimana umat Kristen di sana? Iya, di sana mereka hidup berdampingan, bersatu dengan yang lain, hidup harmonis. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kita sebagai negara Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, juga demikian, ya. Kalian tahu bagaimana sih negara kita Indonesia ini? Tahu apa enggak? Bagaimana negara kita? Ya, negara kita ini penuh dengan kekayaan alam dan kekayaan budayanya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, banyak sekali kekayaan alam. Mulai dari pegunungannya, mulai dari lautannya yang sangat memukau, dan kekayaan budayanya yang sangat bagus dan menarik para wisatawan dari luar negeri. Wow, begitu indah dan begitu memikat ya negara kita Indonesia ini. Bangga enggak kalian sebagai anak Indonesia? Ya, tentunya kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, tambah lagi untuk kali ini kita akan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara kita yang ke-75 tahun. Nah, masih ingat enggak kalian bagaimana proklamasi kita? Kapan proklamasi kita berlangsung? Iya, pintar sekali kalian di rumah.
ya. Jadi proklamasi kita berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masih ingat kalian siapa Bapak proklamator kita? Ya, kalian bisa lihat di samping kanan kiri kakak. Ya, Bapak proklamator kita adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, tokoh proklamator kita. Nah, kalau begitu kakak coba tanya, lambang negara kita apa ya? Ya, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, masih ingat tidak dengan lambang negara kita? Apa ayo? Iya, benar, lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, coba kalian bisa melihat di rumah kalian. Punya tidak ya lambang negara kita burung Garuda di rumah? Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa tanya ke ayah ibu kalian, ya. Nah, coba lihat di samping kiri kakak ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tidak sembarang lambang. Burung Garuda mengandung maksud dan makna bagi negara kita. Nah, coba tahu enggak kalian maknanya apa? Ya, jadi adik-adik bisa mengamati, coba berapa jumlah bulu pada sayap kanan kirinya? Nah, ada 17 adik-adik, mengandung makna bahwa negara kita memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17. Nah, selanjutnya berapa jumlah bulu pada ekor burung Garuda? Iya, yaitu 8. Mengandung makna bahwa negara kita proklamasinya di bulan 8. Bulan apa ayo bulan 8? Iya, bulan Agustus bulan ini. Nah, selanjutnya, nah kira-kira adik-adik, berapa jumlah bulu pada pangkal ekornya? Iya, ada 19. Jadi, negara kita memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1900 dan 45-nya itu ada pada bulu lehernya. Iya, bulu lehernya sejumlah 45. Mengandung makna bahwa negara kita proklamasinya di tahun 1945. Baik, pintar semuanya, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Semuanya sudah pandai dan kita bisa sedikit mengingat sejarah kemerdekaan negara kita. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, masih ingat tidak kalian dengan siapa Bapak proklamator kita? Iya, yaitu siapa ayo? Ya, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, bagaimana kalau sekarang negara kita, siapa Bapak Presiden dan Wakil Presidennya? Tahu apa enggak kalian? Pasti tahu ya. Nah, Bapak Presiden kita siapa? Pintar, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presidennya yaitu Bapak Haji Ma'ruf Amin. Pintar sekali, semuanya anak Tuhan pintar-pintar. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, nah, negara kita ini sangat luas dan sangat kaya ya, beraneka ragam budaya, beraneka ragam macam-macam budaya adat istiadat. Nah, keanekaragaman dan kemajemukan ini tidak membuat kita terpecah, tidak membuat kita berbeda satu dengan yang lain, tapi semuanya itu harus dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Nah, ya adik-adikku yang terkasih mengasihi Tuhan. Nah, kalian tahu warna pelangi? Iya, warna pelangi tidak hanya satu ya, beraneka macam warna pelangi. Nah, semua itu membuat keindahan pelangi yang sangat menakjubkan. Begitu juga dengan bangsa kita, ya. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, negara kita mempunyai pemerintahan yang bagus sekali. Pemerintah sudah menjalankan kewajibannya, mengatur negaranya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, apa kewajiban kita? Seperti halnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma saat itu, bahwasanya kita harus takut akan pemerintah. Artinya, kita harus menaati segala aturan yang sudah berlangsung di negara kita ini. Nah, apalagi kita tahu bahwasanya untuk saat ini negara kita sedang mengalami pandemi. Nah, berbagai macam kebijakan sudah
ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Ya, kita harus mematuhi, menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalian tahu bagaimana protokol kesehatan saat ini yang sedang berlangsung di negara kita? Apa ya kira-kira? Baik adik-adikku yang terkasih oleh Tuhan, kalian semuanya pasti mengetahui. Ya, kita harus memakai masker setiap kali keluar rumah, ya, dimanapun kita berada. Dan jangan lupa kita harus rajin cuci tangan agar kita terbebas dari kuman dan virus. Apalagi sekarang yaitu virusnya apa namanya? Pinter, COVID-19 atau virus corona. Ya, dan jika itu tidak terlalu penting, kalian tidak perlu keluar rumah. Tetap stay at home. Kita ulangi bersama-sama, ayo bagaimana? Tetap stay at home. Ya. Tetap di rumah. Nah, bosen? Tidak. Banyak sekali yang kita lakukan di rumah ya. Nah, apa saja ya kira-kira yang bisa kita lakukan di rumah? Pinter ya. Kita bisa belajar di rumah. Ayo, sudah belajar belum? Selanjutnya apa? Ya, kita bisa membantu ibu kita di rumah, membantu mama kita di rumah. Selanjutnya apa? Siapa yang cinta bunga? Cinta tanaman siapa? Iya, kita bisa berkebun di rumah ya. Selanjutnya apa lagi? Membersihkan rumah. Menghias kamar tidur, Kak, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Kegiatan positif yang berguna yang kita lakukan di rumah. Dan tetap ingat selalu menjaga kesehatan kita ya, dengan makan makanan yang bergizi dan rajin apa ini? Cuci tangan. Baik, pinter adik-adikku yang terkasih Tuhan. Jadi firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus selalu menaati peraturan yang berlaku di negara kita. Nah, adik-adikku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ini tadi firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga selalu menguatkan iman kita semuanya. Baik, kita akan menutup firman Tuhan dengan ini, dengan kita memekikkan pagi kemerdekaan. Ayo semuanya kita berdiri. Ya, ambil posisi siap. Sudah? Berdiri, posisi siap. Kita kepalkan tangan kanan kita. Ya, sudah? Baik, kita pekikkan kemerdekaan ya, sama-sama. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan sikap berdiri ya. Merdeka, hiduplah Indonesia.
adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas kita di hari ini. Nah, adapun bahan-bahan yang kita siapkan adalah yang pertama, kertas HVS warna putih. Kita siapkan juga, bisa juga dengan buku gambar, kertas origami warna merah dan putih, cat air. Bahan berikutnya adalah lem. Nah, kalian bisa menggunakan glue stick atau lem cair atau lem apa saja yang kalian miliki di rumah. Berikutnya adalah double tip atau lem yang bisa ditempel sisi depan dan belakangnya. Sudah tahu kan? Yang terakhir adalah gunting. Tapi ingat, hati-hati saat menggunakan gunting. Nah, adik-adik, semua bahan sudah kita siapkan. Kita akan membuat apa ya? Kok bahannya banyak sekali, Kak Yeni? Kita akan membuat hiasan dinding tetap bertemakan kemerdekaan Indonesia. Dan juga bagi kelas balita, nanti kita akan membuat bendera merah putih, tetapi bukan dari kertas atau apa, tapi dari cetakan jari tangan kita. Langkah yang pertama, kita cetak dulu jari tangan kita, boleh sebelah kanan atau sebelah kiri. Cetak di buku gambar atau di kertas HVS, boleh. Nah, Kak Yeni akan mencetak jari tangan Kak Yeni di buku gambar. Minta tolong mama kalian ya. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah kedua, ambil terlebih dahulu satu lembar kertas, taruh di bagian pertengahan. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, kita masukkan jari tangan kita ke dalam cat air yang sudah kita tuang di tempatnya tadi. Nah, setelah tangan kita menempel di cat, kita tempelkan di buku gambar yang sudah ada cetakan tangan kita. Sesuaikan dengan gambar tangan kita tadi ya. Nanti hasilnya seperti ini, kemudian kita buang kertas satu lembar tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas yaitu hiasan pernak-pernik kemerdekaan. Nah, bahan yang sudah kita siapkan tadi, kita ambil kertas warna putih dan warna merah. Langkah yang pertama adalah lipat terlebih dahulu kertas ini seperti kita membuat kipas. Nah, nanti Kak Yeni akan beri contoh. Lipat selebar setengah senti. Nah, seperti ini. Kita lipat ke dalam, kemudian dibalik, kita lipat lagi. Nah, terus lakukan seperti ini sampai selesai. Nah, setelah itu, langkah yang kedua adalah kita beri lem. Kali ini Kak Yeni akan menggunakan glue stick. Nah, kita lem di bagian sampingnya. Seperti ini. Sampai rata. Kemudian kita lipat bagian tengah, kita pertemukan bagian ujungnya seperti ini. Nah, sambil kita tekan ya, ujungnya harus sama. Nah, seperti kipas. Dan kita akan melakukan hal yang sama untuk kertas yang warna putih. Begitu juga dengan warna merah. Nah, yang rata ya. Nah,
Sudah, kita sudah beri lem, kita gabungkan yang merah dan yang putih sambil kita tekan. Setelah itu sisi satunya juga kita gabungkan. Wah, sudah kelihatan ya adik-adik hasilnya ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Merah, putih seperti warna bendera bangsa kita, bendera Indonesia. Nah, setelah itu bagian belakangnya, nah kita akan menggunting double tip. Kita gunting sedikit, kemudian kita tempel di bagian tengah. Nah, pastikan bahwa double tipnya menempel dengan baik. Nah, ini belakangnya kita sudah tempel double tip. Ini tampak depan. Nah, adik-adik bisa buat lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, atau 10. Nah, lebih banyak lebih bagus, karena biar rumah kalian menjadi indah dengan hiasan ini. Nah, di sini Kak Yeni sudah siapkan 4. Nah, Kak Yeni sudah membuat 4, dan Kak Yeni akan menempel di dinding. Nanti tempelannya boleh dibuat garis lurus, garis tegak, garis lengkung, atau apa saja, terserah kreativitas adik-adik. Kak Yeni akan tempel ya. Nah, jangan lupa double tipnya dibuka ya. Setelah itu kita akan tempelkan warna merah di bagian atas. Jangan lupa. Kak Yeni akan memberi contoh seperti ini. Sambil ditekan. Nah, Kak Yeni akan membuat lurus, bentuknya lurus. Nah, seperti ini. Bagaimana? Bagus bukan hiasannya? Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memperbarui pengucapan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan berdoa. Mari bersama-sama menaikkan syafaat untuk mendoakan bangsa dan negara kita yang hari ini masih berjuang dengan COVID-19. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mau mendengar dan mengabulkan doa kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa, tiba saatnya kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mendengar doa setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu negara kami kembali ceria seperti dulu Tuhan. Bebas beraktivitas, bebas bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Terlebih beribadah bersama kembali di gedung gereja Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan negara kami Indonesia Tuhan. Melalui pemerintahan negara kami Bapa.
Biarlah Engkau berkati Tuhan pemimpin negara kami. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan untuk kembali Bapa menguatkan negara kami, menyehatkan negara kami Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden bersama para staf Tuhan, agar bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik Tuhan untuk kesehatan negara kami Bapa. Engkau boleh memberkati Tuhan setiap rumah sakit Bapa, melalui dokter, perawat, bahkan tim medis lainnya Tuhan yang menyupport Tuhan. Kau pakai tangan-tangan mereka Tuhan untuk menolong setiap pasien yang sakit Tuhan, baik COVID maupun sakit yang lain. Engkau cukupkan Tuhan obat-obatan, makanan, air bersih Tuhan, bahkan peralatan medis yang dibutuhkan Tuhan boleh cukupkan, agar banyak jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan, agar di masa kanak-kanaknya ini Tuhan, boleh senantiasa sehat, tumbuh ceria, penuh hikmat yang berasal dari Tuhan. Terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ya Yesus, kehidupan gereja kami ini Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, bahwa nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ya Yesus, sisa kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan mengumumkan persembahan dengan diiringi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada saat ini. Ayo kita berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah pada saat ini, meskipun kami beribadah di rumah saja, tetapi kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Sang Pengelola persembahan di jemaat kami masing-masing.
Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat-Mu, sehingga dalam mengelola persembahan boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan kiranya memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kami semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, mari kita pujikan Bapa terima kasih. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, jaga jarak ketika berkumpul dengan teman-teman kalian, dan ingat, tetap tinggal di rumah, stay at home. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.